Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Sefuh, channel sahabat petani kampung yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Baiklah sahabat Akang Sefuh, channel sahabat petani kampung yang berbahagia. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah pidato penting dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Pidato yang di satu sisi bicara tentang sejarah kolonialisme, tapi di sisi lain, jika kita renungkan lebih dalam, sangat relevan dengan kenyataan umat Islam hari ini. Dalam pidatonya jika kita tafsirkan, nanti selebihnya akan saya suguhkan ya. Ya bolehlah seperti ini. Kita hormat pada tamu, tapi kalau tamu tinggal ratusan tahun, tidak mau pergi, bahkan menindas dan menguras kekayaan bangsa kita, maka kita harus bertindak. Karena penjajahan tidak selalu datang dengan meriam. Kadang ia menyamar dengan senyum dan permintaan dihormati. Nah, pidato ini tentu diarahkan pada penjajahan Belanda yang datang ke negeri ini sebagai tamu dagang, lalu berubah menjadi penjajah selama lebih dari 3 abad. Tapi sebagai umat yang berpikir, kita tak boleh berhenti di makna pembukaan ini. Kita harus bertanya, apakah hanya Belanda yang datang sebagai tamu lalu menjajah? Bukankah kita juga sedang menghadapi bentuk penjajahan baru yang bukan yang bukan datang dengan senjata, tapi dengan jubah dan klaim darah keturunan? Bukankah ada kelompok imigran dari Hadramut Yaman yang datang ke Indonesia ratusan tahun lalu yang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW lalu menuntut penghormatan tanpa batas dari umat ini? Yang tidak pernah mau pulang, tidak mau membaur, tapi justru membangun sistem kasta dalam tubuh umat Islam. Dengan klaimnya, kami zuriyah Nabi, kami berhak dimuliakan, kalian yang menghormati kami akan dapat syafaat, dan sebagainya. Bahkan ada di suatu opening ya, ada itu, kami majikan kalian, kami pemilik bangsa, kami, apalagi lah, banyak. Bahkan lucu sekali banyak argumen-argumen dari mereka dan pernyataan-pernyataan mereka yang menyatakan bahwasanya pendiri bangsa ini ya mereka ini, para imigran Yaman ini. Ada yang juga ngomong Indonesia bintu Tarim, Pulau Jawa bintu Tarim. Kemudian Jawa Barat itu miliknya Habaib, dibebaskan Habaib itu kemana aja termasuk Banten bahkan ya diklaimnya milik Habaib. Ya ini kan lucu, sejarah dibelok-belokannya gitu. Nah sebetulnya Pak Prabowo pun pastinya menyinggung ke sana. Ya kita bisa pahamilah ya, pasti ke sana. Ya walaupun kan jikalau kita cermati, ini ketika berbicara secara umum pasti kan kepada penjajah Belanda ya, ke masa kolonial. Dan memang ya itu sejarah yang masyhur kita ketahui. Nah, bukankah ini juga bentuk lain dari penjajahan? Bukankah ini juga tamu yang tak tahu diri dan telah menunggangi agama untuk menjara psikologi umat? Nah, dan alhamdulillah hari ini umat mulai sadar. Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan para ulama jujur telah membongkar kedustaan ini. Nasab Alwi yang selama ini dianggap suci dan tak tersentuh, ternyata penuh rekayasa, penuh manipulasi, dan penuh dengan kepalsuan ilmiah. Ini bukan soal kebencian pada Arab, ini soal harga diri umat Islam Indonesia. Ini pun bukan menolak keturunan Nabi, tetapi menolak penyalahgunaan nama Nabi untuk menindas bangsa yang ramah ini. Maka dengarkanlah pidato Pak Prabowo ini dengan hati terbuka. Karena apa yang dikatakan Pak Prabowo tentang penjajah asing bisa pula menjadi cermin untuk melihat siapa penjajah batin yang masih hidup di antara kita. Mari kita tonton bersama. Tentunya masih keterkaitan dengan para habaib alwi imigran Yaman. Oke, kita tampilkan langsung. Tahanan adalah salah satu jaminan terhadap kemerdekaan dan kesejahteraan. Sejarah kita sendiri telah mengajarkan kepada kita bahwa ratusan tahun negara kita diduduki oleh bangsa-bangsa lain, diduduki, dan rakyat kita, masyarakat kita, budaya kita, politik kita
dihancurkan dan kita menjadi milik bangsa lain dan kekayaan kita diambil. Baru ada suatu riset berapa minggu lalu yang menceritakan kepada kita bahwa selama Belanda menjajah kita, Belanda telah mengambil kekayaan kita senilai dengan uang sekarang senilai 31 triliun US dollar. Produksi domestik bruto kita sekarang adalah 1,5 triliun US dollar. Berarti kekayaan yang telah diberikan atau diambil dari bangsa Indonesia adalah sama dengan mungkin 18 kali seluruh produksi bangsa Indonesia, 18 kali GDP kita, atau sama dengan kurang lebih 144 tahun anggaran kita 140 tahun. Dan selama Belanda menduduki Indonesia, Belanda telah menikmati GDP per kapita nomor 1 di dunia. Saudara-saudara sekalian, apa yang itu mengajarkan kepada kita? Mengajarkan kepada kita, kalau kita sekarang berhasil menjaga kekayaan kita, mungkin GDP per kapita kita juga salah satu yang tertinggi di dunia, dan hampir semua lembaga-lembaga ekonomi dunia sudah meramalkan bahwa ekonomi Indonesia bisa. So, our defense outlook, a defensive posture. We have no external interest, and we do not aspire to have. We live in a small, has a lot of our people living in poverty and hunger. That's why we want to concentrate in lifting our people from poverty, getting hunger, bringing education to all our children. But we realize that we must have a strong defense. There is an ancient saying in Asia: if you are wealthy, you must be strong. If you are wealthy and not strong, very soon you will not be wealthy. And this is what we've experienced. Even now, we experienced many violations of the law inside our country. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your presence. I hope everybody will enjoy this defense. As a former soldier, I wish I can spend more time here, but I have other responsibilities, especially that of taking care of the poor and the hungry. Saya kira demikian, saudara-saudara sekalian. Karena banyak tamu-tamu, saya minta izin menghormati tamu-tamu. Karena itu sifat bangsa Indonesia, selalu menghormati tamu. Jadi karena banyak tamu, saya bicara dalam bahasa Inggris. Minta maaf. Kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Terpaksa kita harus bertempur. Tapi saya katakan, saya tegaskan, bagi kita perang itu adalah yang terakhir. Kita perang hanya kalau terpaksa. Tapi kalau terpaksa, kita punya ajaran daripada nenek moyang kita. Lebih baik kita mati daripada dijajah kembali. Saudara-saudara sekalian, kita tidak mau disuruh-suruh oleh siapapun. Kita akan hormat semua negara. Kita akan hormat mereka. Kita akan kerja sama dengan mereka. Dan kita harus beri contoh kepada semuanya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, salve, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Sudah kita dengarkan tadi pidato Pak Prabowo Subianto selaku presiden kita semua.
luar biasa memang. Tapi kalau memang dimaknai secara umum gitu kan, dan sejarah yang sudah masyhur, tamu-tamu tersebut tentu dipahaminya yaitu ya penjajah kolonial Belanda. Nah, untuk kita-kita nih yang sekarang terlibat, yang ikut dalam polemik Nasab Alwi, ya ternyata ini ada kaitannya. Ya bagaimanapun ya Pak Alwi juga ya dia tamu sama. Dibilang dia nggak mau pulang, tentunya nggak mau pulang. Coba sekarang voting, pasti si Bahar ini nggak mau pulang juga ke Yaman. Ngapain? Rizik Syihab nggak mau pulang, Topik Asegaf nggak mau pulang, dan juga Habib-Habib lainnya itu tuh yang sering promosiin Tarim, sering promosiin Hadramaut, sering promosiin Yaman. Dia nggak mau pulang pastinya. Kalau disuruh milih dia nggak mau pulang, dia itu tamu. Tapi di Indonesia dia pengen dihormati. Karenanya dia juga tahu ngapain gua pulang. Wong Yaman itu faktanya negara termiskin sekarang itu. Tapi dia sangat lucu, keren sekali. Ya kan biasanya kita nih, kalau misalkan nyaman di suatu tempat dan tempat itu barokah, ya mereka kan sering promosi Yaman itu negeri para wali, barokah. Bahkan mengait-ngaitkan dengan suatu hadis Nabi yang mana membicarakan hal ini tentang keistimewaan negara tersebut. Ya, tapi kan kalau dibahas secara dalam, yang telah dibahas oleh pakar-pakar, yang dimaksud itu bukan Yamannya yang diisi oleh para Habib itu, bukan. Dan secara lebih dalam lagi ya ternyata mereka juga bukan asli Yaman juga, dari Kaukasus katanya ya. Ini kata para pakar yang meneliti ini. Nah, dan sekarang ini kita lihatnya mereka wong yang sering promosiin negeri Tarim, bahkan ada ulama ya, ulama yang mukibin, dia bikin pamflet jarah umroh Tarim. Oh, kata kita lucu banget ini. Sekarang umrohnya ke Tarim, bro. Tarim itu apa sih? Keistimewaannya itu apa sih? Wong orang Tarimnya sendiri dia cari nafkah di Indonesia, keliling ke Indonesia, banyak mukibin di Indonesia taunya wah dari Indonesia masih ini nih bisa gua bodohin dengan gua mengaku keturunan Nabi. Wah, langsung kan dimanfaatin oleh dia, cari uangnya ke Indonesia. Banyak yang cari uang ke Indonesia seperti itu. Makanya itu bisa dikatakan tamu yang tak tahu diri. Betahlah, gak mau pulang, bahkan dipaksa untuk pulang ya pasti mereka nggak mau, padahal ke tanah kelahirannya gitu. Untuk Pak Prabowo kami apresiasi terhadap pidatonya, ini yang luar biasa pimpinan kita, dan kami hanya ingin mengirimkan surat cinta kepada Pak Prabowo, tolong tindak lanjuti imigran ini tamu Pak, ini pun tamu, bukan hanya sekedar omon-omon ya. Bapak Prabowo jangan sekedar omon-omon tadi membicarakan tentang tamu yang tak mau pulang, tapi harap tindak lanjuti. Ini imigran Yaman ini nggak mau pulang Pak, seperti itu mungkin. Surat cinta saya sedikit saja kepada Pak Prabowo. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kekurangan ataupun terlalu berlebihan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.